Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah khusus dalam ibadah madhab yang beranggotakan Sifaul Jinan, Ahmad Subekti, Audrey Artemasia, dan saya sendiri Nova Syarif. Ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau ibadah khusus ialah ibadah apa saja yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya, dan adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zohir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, misalnya wudhu, tayamum, mandi hadas, perintah sholat, zakat, puasa, ibadah, haji, umroh, dan bersuci dari hadas kecil maupun besar. Kaidah khusus dalam ibadah madhab dibagi menjadi 5, yaitu 1. Hukum asal dalam ibadah dalam menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. 2. Suci dari hadas, tidak ada batas waktu. 3. Pencampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. 4. Tidak bisa dijelaskan analogi atau kias dalam ibadah yang tidak diketahui maksudnya. 5. Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum adanya sebab. Kaidah khusus dalam ibadah madhab yang pertama yaitu hukum asal dalam ibadah dalam menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Maksud dari kaidah ini adalah dalam mengerjakan ibadah madhab harus ada dalil yang menunjukkan untuk ikuti tuntunannya. Yang kedua yaitu suci dari hadas, tidak ada batas waktu. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang telah bersuci baik dari hadas besar maupun kecil, maka ia tetap dalam keadaan suci selama tidak ada hal-hal yang meyakinkan bahwa ia batal. Contohnya seperti seorang yang sedang berwudu dan selama tidak merasa yakin akan batalnya dari wudu dan tidak ada pula indikasi-indikasi yang membatalkan wudu, maka ia tetap berada dalam keadaan suci. Dan yang ketiga yaitu percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya. Maksud dari kaidah ini adalah ada 2 macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah atau berpindah kepada keringanan. Percampuran ini sendiri menyebabkan keserupaan, kebingungan, atau kesulitan. Kaidah ini menjelaskan bahwa orang yang dalam keadaan demikian wajib untuk menyempurnakannya. Tidak bisa digunakan analog atau kias dalam ibadah yang tidak diketahui maksudnya. Maksud dari kaidah ini adalah membatasi penggunaan analog atau kias. Kias di sini yang dimaksud adalah rasional atau logika. Artinya segala bentuk ibadah sebenarnya bisa saja dipikirkan atau dinalar karena ilah. Hukum ibadah tersebut dapat diketahui, namun ada pula ilah hukum ibadah yang tidak bisa dinalar. Dengan demikian, ibadah tidak bisa dinalar sehingga diterima apa adanya. Contohnya seperti ibadah salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan yang tidak dapat diketahui ilah hukumnya. Poin terakhir, tidak sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya. Kaidah tersebut menjelaskan kita tidak bisa mendahulukan suatu ibadah sebelum tiba waktunya. Waktu yang telah ditentukan kapan ibadah tersebut dilakukan. Contohnya seperti salat 5 waktu. Jika sebelum sampai waktunya, tidak sah salat yang dilakukan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.